Kita sebagai makhluk sosial pasti memiliki kebutuhan dan membutuhkan orang lain. Nah, untuk menyampaikan tujuan dan kebutuhan, maka komunikasi adalah hal yang mendukung sebagai alat untuk menyampaikan kebutuhan. Selama ini, apakah komunikasi hanya obrolan dengan orang lain? Atau hanya sebatas melontarkan kata saja? Nah, ternyata dalam komunikasi ada unsur-unsurnya loh, dan juga terbagi menjadi beberapa level. Mari kita bahas satu persatu. Menurut Harold Laswell, ada 5 unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah who, atau siapa yang menyampaikan pesan. Dalam istilah komunikasi, who disebut dengan komunikator, di mana ia sebagai pihak yang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi. Bisa kita ambil contoh seperti guru, dosen, penceramah, dan lain sebagainya. Unsur yang kedua adalah size word, yaitu pesan atau isi yang disampaikan oleh komunikator. Contohnya adalah materi yang diterangkan oleh guru atau dosen. Yang ketiga ada in-which channel atau media. Media adalah alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan. Contohnya adalah PowerPoint yang digunakan dosen untuk membantu dalam menyampaikan materi. Selanjutnya ada to who, yaitu penerima pesan atau biasanya disebut dengan komunikan. Contohnya murid atau mahasiswa. Dan unsur yang terakhir adalah effect, yaitu perilaku apa yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari komunikator. Nah, jika seorang siswa menerima materi dari seorang guru, maka efek yang terjadi pada siswa adalah yang awalnya siswa tidak tahu, ia menjadi tahu setelah menerima materi dari gurunya. By the way, efek komunikasi itu nggak hanya itu aja, tapi ada beberapa efek yang didapatkan oleh komunikan. Yang pertama adalah kognitif. Efek ini berkaitan dengan pengetahuan. Ketika kamu mengikuti seminar, maka pengetahuanmu akan bertambah setelah mendapatkan ilmu dari pemateri. Efek yang kedua, ada afektif. Efek ini berkaitan dengan emosional. Pernah kan ngobrol sama bestie? Kadang ikut bahagia atau ikut sedih ketika saling bertukar cerita. Dan efek yang ketiga, ada konatif atau behavioral. Efek ini berkaitan dengan tindakan atau perilaku. Masih ingat kan ketika COVID-19 sedang menyerang seluruh dunia? Ada berbagai himbauan dari tim medis maupun pemerintah untuk mencegah penularan. Maka masyarakat pun harus mengubah pola hidup dan lebih menjaga kesehatan daripada masa ketika COVID belum datang. Nah, setelah membahas unsur-unsur komunikasi, kita lanjut membahas tentang level-level komunikasi. Level-level komunikasi dapat dibedakan menurut jumlah orang atau tujuan komunikasi itu dilaksanakan. Tapi mari kita bahas level-level komunikasi berdasarkan tujuan komunikasi. Level yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi ini dilakukan oleh satu orang atau dengan diri sendiri, seperti berdoa atau berpikir. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi ini dilakukan oleh 2-3 orang secara bertatap muka yang memungkinkan adanya reaksi secara langsung maupun tidak langsung, secara verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi ini dilakukan oleh sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama sehingga saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Yang keempat, komunikasi organisasi. Komunikasi ini berlangsung dalam organisasi dengan jumlah orang yang lebih dari 3, namun memiliki struktural yang tertata untuk mencapai tujuan yang sama. Dan yang terakhir, ada komunikasi massa. Komunikasi ini dilakukan oleh sebuah lembaga dengan menggunakan media massa, di mana komunikan yang dituju bersifat heterogen dan anonim atau tidak diketahui identitasnya. Biasanya komunikasi ini berlangsung secara satu arah. Nah, itu tadi sekilas pembahasan mengenai unsur komunikasi dan level komunikasi. Masih ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Apakah kamu menjadi komunikan yang mendapat efek kognitif? Komen di bawah ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.